Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurna ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ayyan ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa ba'du. Baik, kita masuk di halaman 73. Misaqud dzulmi wal 'udwan. Perjanjian dolim dan permusuhan. Ini berkaitan dengan boikot umum orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi yang diboikot ini hanyalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu kafir maupun muslim itu diboikot. Ya, ketika kaum kafir sudah kehabisan cara, di mana mereka menyadari bahwa yang menghalang-halangi Rasulullah agar mau diserahkan kepada mereka adalah sesungguhnya bukan orang Islam, tapi keluarga Bani Hashim. Itulah yang menghalang-halangi penyerahan Rasulullah kepada mereka. Sehingga mereka mulai menggunakan opsi baru. Mereka mengintimidasi keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Ijtama'u fi khawfi Bani Kinanah min wadil mahsab fatahalafu ala ini juga fatahalafu ala Bani Hashim wa Bani Muthalib alla yunakihuhum. Mereka orang kafir Quraisy berkumpul di tempat perkumpulan Bani Kinanah di lembah Mahsyab. Mereka kemudian bersumpah terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib bahwasanya alla yunakihuhum, mereka tidak akan saling menikah. Artinya anak mereka tidak dinikahkan pada orang Bani Hashim dan Muthalib. Juga Bani Muthalib tidak boleh menikahi anak-anak mereka. Wala yubayyuhum, ya, sama-sama Quraisy. Ya, sama-sama Quraisy. Lain marga, lain marga. Wala yubayyuhum, tidak boleh saling jual beli. Wala yujalisuhum, tidak boleh bermajelis dengan mereka. Wala yukhalituhum, tidak boleh bercampur bersatu dengan mereka. Wala yadkhulu buyutahum, tidak boleh mereka masuk di rumah mereka. Tidak boleh saling berkunjung meskipun tetangga. Wala yukallimuhum, tidak boleh ngajak bicara dengan mereka. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah lil qatl, sampai mereka mau menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Tidak tahu ini. Fakatabu bidzalika sahifatan fiha uhudun wa misakun, dan mereka menulis untuk sebuah makar itu, mereka menulis sebuah sahifah, sebuah lembaran begitu, perjanjian. Fiha uhudun, dalamnya ada perjanjian, kesepakatan, tulisan. Wa mitsaqun, dan kesepakatan, ya, perjanjian dan kesepakatan. Alla yaqbalu min Bani Hashim sulhan abadan, bahwasanya mereka tidak akan mau menerima perdamaian kepada Bani Hashim selamanya. Jadi ya, selamanya tidak mau menerima usulan gencatan senjata, ya, atau damai dengan mereka. Pokoknya ini mau nggak mau selamanya. Enggak, boikot aja, boikot. Wala ya'khudhum bihim ra'fatan, dan tidak boleh menaruh belas kasihan kepada mereka. Udah nggak usah dikasihani, nggak usah mentolo lah, ya, nggak usah ngasihani, nggak usah prihatin, nggak usah ikut empati, nggak usah empati pada mereka. Hatta yusalimuhu lil qatl, sampai mereka orang Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, yuqalu, dikatakan, kata Baha Mansurun Ibnu Ikrimah Ibni Amir Ibni Hashim, dikatakan bahwa yang menulis tulisan itu, mushaf itu, sahifah itu adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Wa yuqalu, ada yang mengatakan Nadhr Ibnu Haris, yang menulis adalah Nadhr bin Haris.
Nadhr bin Haris ini adalah orang yang kerjanya itu ngejek-ngejek Nabi. Kalau Nabi sedang baca Al-Quran itu, dia di samping Nabi membacakan kisah-kisah orang-orang dahulu. Kisah orang dahulu Mesir kuno, kisah Romawi kuno, epos-epos gitu ya. Kisah Mahabharata, menyairi ini. Kalau Nabi, kalau Muhammad cerita bohong, saya juga bisa, kata dia. Kalau Muhammad cerita-cerita zaman-zaman dulu, khayal-khayal, ya, legenda-legenda, saya juga bisa. Dia juga mengundang para bidu wanita untuk nyanyi-nyanyi, dibayari gitu oleh dia modali itu. Kerjanya apa perempuan itu? Nyanyi-nyanyi sama membawa makanan-makanan, minuman kecil, memberikan servis pada kaum laki-laki gitu, agar tidak mau mendekat Al-Quran. Ini Nadhr bin Haris ini orang ini. Dia ahli di bidang itu, ilmu-ilmu tentang sejarah-sejarah masa lalu, sejarah-sejarah kuno ya, bangsa-bangsa sekitar. Ini nih, Nadhr bin Haris. Katanya dialah yang nulis Sohifah itu. Was Sohih, tapi yang paling Sohih, anahu Baghidun ibnu Amir ibnu Hasim. Penulisnya adalah Baghid bin Amir bin Hasim. Pada alaihi salatu wassalam fi fasullat yaduhu. Kemudian Nabi pernah mendoakan keburukan pada orang ini sehingga tangannya menjadi cacat ya, tangannya itu menjadi sakit permanen, nggak bisa sembuh. Ini kisahnya begitu. Karena tangannya, dengan tangannya lah dia menulis perjanjian perjanjian sepihak itu, perjanjian dolim itu. Tsumma hadzal misak, kemudian perjanjian ini oleh qatis sahifatu fi jawfil Ka'bah, ditempelkan, di digantungkan di dalam Ka'bah. Um, ya, orang dulu meyakini Ka'bah ini tempat yang keramat, yang suci, yang terjaga di dalamnya kumpulan dari benda-benda yang penting ya, yang harus dijaga. Jarang baca sih, jarang orang masuk Ka'bah sih, cuman orang meyakini di situ tempat yang aman dan tempat yang terpelihara. Kesepakatan ya kan bareng atau enggak ya? Bukan perjanjian itu ya? Perjanjian sepihak, apa ya Iya, iya. istilahnya, sepihak. Jadi selain selain Hashim itulah yang berjanji, sepakat di antara mereka sendiri. Fan khaza Banu Hashim wa Banu Muthalib mu'minuhum wa kafiruhum. Perjanjian itu menimpa kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik orang beriman di antara mereka maupun orang kafir di antara mereka. Semuanya aja, pokoknya yang masih darahnya Bani Hashim dan Bani Muthalib dari garis ayah. Ya, itulah yang di boykot. Tapi kalau mantu enggak, anak dari perempuan enggak, yang garis ayah yang diboykot. Illa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini meskipun anak kandung dari Abdul Muthalib, enggak kena, enggak termasuk diboykot. Abu Lahab sudah memutus hubungan kerabat, memutus hubungan darah, sudah luar biasa ini. Abu Lahab ini. Ya. Wa habisu fi Sya'bil Abi Talib lailal hilalil Muharram sinata sab'i minal bi'sah. Nah, kemudian mereka akhirnya menahan ya, mereka hubisu, maaf. Mereka orang Bani Hasim dan Bani Muthalib tertahan di lembah Abi Talib, nama lembahnya Abu Talib. Abu Talib sebagai kepala suku dari Bani Bani Hasim waktu itu. Lailatul Hilal, pada malam hilal, malam bulan sabit ya, bulan baru Al-Muharram, di bulan Muharram sanata sab'in, pada tahun ketujuh dari kenabian. Meninggalkan rumah mereka jadinya. Ya, dikumpulkan. Jadi Tapi enggak diusir sebenarnya ya. enggak, Lain ada Abu Talib itu mengkonsolidasi dan mengumpulkan di lembah Bani Hasim. keluar dari rumahnya. Ya, agar apa? Agar mudah dikontrol gitu ya. Kalau ada yang kekurangan kelaparan itu bisa langsung disuplai oleh yang kelebihan. Begitu. Dan juga keamanan. Kalau terpencar-pencar nanti diganggu oleh marga lain, oleh pihak lain, susah dikontrol. Sebenarnya itu tujuannya. Kumpul untuk dikonsolidasikan, disatukan. Pakai Ya. tenda-tenda untuk ya. Dan daripada punya tetangga yang nggak ngajak bicara, nggak
ya, dan uang nggak laku, ya. Gimana? Salah satu awamin visa Abi Thalib. 3 tahun di lembah Bani Thalib, di lembah Abi Thalib. Wastaddal Hisar, akhirnya pengepungan pemboikotan semakin parah. Quti'at anhumul mayrata wal mad. Terputus terputus dari mereka bahan baku ya, sembako, logistik dan juga benda-benda bahan-bahan makanan. Falam yakun musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu makkata wala bay'an illa badaruhu fastaru. Tidaklah orang-orang musyrik ini membiarkan ada satu aja makanan yang masuk di Mekah, ya. Tidak pula orang yang jualan di Mekah kecuali mereka segera untuk membeli makanan itu. Jadi ditebas gitu ya, borong. Ada orang luar Mekah yang datang jualan-jualan makanan langsung diborong. Hatta balaghahum al-juh, sampai ya orang-orang Bani Hasyim ini tertimpa kesulitan. Baltaja'u ila aklil awraqi wal julud. Mereka akhirnya mau nggak mau harus makan makanan daun-daunan, daun-daun mentah gitu ya. Wal julud, dan kulit-kulit buah, kulit-kulit daun, kulit ini, kulit-kulit roti yang udah dibuang gitu loh. Jadi orang dulu itu kalau masak roti kan dipanggang gitu ya, panggang di dinding api ya. Jadi ada kuali, kuali itu dibuat tengkurap ya, bawahnya dikasih api sehingga ditempel di pinggir-pinggirnya begitu. Caranya gitu. Jadi tanpa minyak ya, tanpa goreng, panggang gitu. Nah itu mesti ada yang luarnya kan gosong-gosong. Nah, mereka keluar kupas itu gosong-gosong dibuang dan dalamnya empuk itu dimakan. Lah orang-orang ini Bani Abdul Muthalib itu dan itu dibuang ya. Mereka ambilin untuk dimakan karena masih ada apa namanya itu? Ada proteinnya, ada karbonnya, masih ada zat makanannya luar biasa. Seperti itu ya, makan daun-daunan ya, daun-daun macam-macam ya. Kulit sepatu bisa jadi, kulit sepatu bisa dimasak lagi ya, bisa jadi begitu. Kulit binatang itu apa enggak ini sudah berubah rasanya, nggak kan disama itu kan. Aduh, makan sepatu berarti bekas ya. Hatta kana yasma'u min wara'i sya'bi aswata nisaihim wa sibyanihim yatadawuna minal ju'. Sampai-sampai terdengarlah di balik dari lembah itu suara anak-anak perempuan kecil, anak-anak perempuan dan juga anak-anak bayi yang mereka merintih-rintih karena kelaparan. Jadi ya gimana, nggak ada makanan nih gimana? Mau ke pasar nggak ada mau beli jual. Ya. Bahkan la yasilu ilaihim syai'un illa sirron. Dan tidaklah makanan sampai pada mereka kecuali sembunyi-sembunyi. Memang ada yang kasihan. Ya. Jadi gini loh, misalkan saya ini punya mantu ya. Mantu saya kan non kabilah Hashim. Ya mau nggak mau kan kasihan. Anak saya Bani Hashim, tapi mantu saya bukan Bani Hashim. Anak saya diboykot. Tapi suaminya enggak. Gimana kira-kira? Akhirnya kan ya kasihan. Khadijah enggak. Ini bang, tapi sembunyi-sembunyi. Karena dia dihalangi, dihalangi. Dia sembunyi-sembunyi, dilempar kadang itu dengan keledai, dikasih bekal-bekalan, kemudian keledai itu didorong, ditendang, ya, masuk lari ke tengah-tengah lembah. Itulah yang jadi rebutan orang-orang di lembah itu, luar biasa. Kadang onta, apa ya, belum ada penjelasan di sini. Ya kayak gitu lah, diterjunkan melalui udara, ya, bahan makanannya itu melalui laut, terowongan. Wakanu la yakhrujuna minasy'abi lisira'il hawaiji illa fil asyuril haram. Dan mereka orang-orang yang diboikot ini tidaklah keluar dari lembah Abi Thalib
untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram. Haram ada Haram. bukan. Haram itu kemungkinan di sana banyak orang luar kota yang pada datang ke Mekah untuk jualan. Ya rebutan sama orang kafir Quraisy. Mana yang duluan borong gitu ya. Wa kanu yastaruna minal 'iri allati taridul Makkah min kharijiha. Mereka mencoba untuk membeli dari para kafilah-kafilah dagang yang melewati kota Mekah. Mungkin nggak sampai masuk kota Mekah ya, baru melewati kota Mekah itu disongsong oleh orang-orang ini. Ya gimana? Bisa mati ini kalau nggak makan di luar kota Mekah. Nah, Mekah itu kota kecil ya, kota kecil. Jadi kalau keluar kota itu hanya jalan kaki udah nyampe. Masuk mereka langsung beli gitu. Ya, ya. Jadi dulu-duluan. Lakin ahli Mekah kanu yaziduna alaihim bisila'. Tetapi penduduk Mekah itu senantiasa menambah pada mereka dalam harta-harta itu, dalam barang jualan itu qimataha, harganya. Jadi oke lah, kalaupun diborong oleh orang Mekah, ya, naikkan harganya. Diborong oleh kota Mekah, oleh orang Mekah, kemudian dinaikkan harganya. Atau menyuruh para pedagang itu untuk menaikkan harganya. Kalau bertemu sama orang-orang Bani Hashim. Hatta la yastati'una istira'. Sampai mereka tidak mampu lagi membeli. Uangnya nggak banyak, harganya selangit. Seperti itu ya. Artinya kalaupun orang Mekah sendiri sudah nggak sanggup memborong, ya, itu para pedagang menyuruh harganya dinaikkan. Biasa. Karena Hakim Ibnu Khizam rubama yahmilu qamhan ila amatihi Khadijah. Kadang itu Hakim bin Khizam itu kadang membawakan gandum, ya, apa namanya itu, tepung gandum, ya, gandum kepada bibiknya yaitu Khadijah. Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Wa qad ta'arrada lahu maratan Abu Jahal. Dan kadang Abu Jahal itu menghalangi, melawannya. Fa ta'allaqa bihi liyamna'ahu fatadkhulu bainahuma Abul Bukhturi. Sampai saling tarik menarik ya, dorong mendorong, kemudian dipisah oleh Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini orangnya agak netral ya, agak netral. Pamakanahu min hamlil qamha ila amati, sehingga bisa memungkinkan keledai ini bisa masuk dengan membawa gandum itu kepada bibiknya. Jadi memang Khadijah itu ikut diboikot, ikutan bergabung di boikot maksudnya. Dia tidak ingin di rumah sendirian sementara suaminya diboikot, dia ingin bergabung. Otomatis ya kesulitan juga dapat makanan. Akhirnya dikirim oleh ini ponakannya ini, masih ponakannya ini. Yang ngaku ini saya nggak ada urusan sama Bani Hasyim, saya cuma pengen bantu bibi saya gitu. Dan bibi saya kebetulan ikut di lembah itu. Apa alasan saya Anda menghalangi saya? Gitu loh. Ayel-ayelan itu kan. Ini saya ngurusi bibi saya nggak ada urusan sama Bani Hasyim. Akhirnya diloloskan oleh Abul Bukhturi. Ya udah dah, kamu masuk aja. Ya bisa nyumbang gandum. Ya. Karena Abu Thalib ya khafu ala Rasulullah SAW. Abu Thalib sangat khawatir pada Rasulullah. Maka ada idza akhadha an-nasa madaji'ahum ya'mur Rasulullah SAW ay yadtaji'a ala firasyi. Ketika orang-orang sudah pada tidur, ya, maka Abu Thalib menyuruh Rasulullah untuk tidur. Rasulullah jarang tidur, meriksa keliling gitu ya, ngecek satu persatu siapa yang belum dapat makan, siapa yang kehausan, kelaparan, siapa yang bisa berbagi gitu. Nah, bahkan Rasulullah kadang nggak makan itu, nggak tega makan. Sehingga Abu Thalib menyuruh Rasulullah untuk istirahat. Ketika waktu istirahat suruh istirahat. Hatta yara dzalika min man arada ightiyalihi. Sampai Rasulullah bisa memastikan siapa di antara mereka yang membutuhkan bantuannya. Fa idza nama nasu amara ahadun bainahu aw ikhwanihi aw bani ammihi fataja'a ala firasy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang sudah pada tidur, maka apa namanya itu beliau Abu Thalib menyuruh ya
antara dia dan antara saudara-saudaranya, di antara bani amihi atau bani pamannya, pada ja'ala firasy Rasulullah. Kemudian mereka tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Jadi menjaga keamanan Nabi gitu loh. Sampai Nabi diganggu, dibunuh orang, penyusup. Wa amara ayatiya ba'da farfurashi, dan menyuruh untuk mendatangkan sebagian daripada kasur-kasur mereka. Suruh kumpul ya, kasurnya bersebelahan. Bahkan Rasulullah SAW wal muslimuna yakhrujuna fi ayamil musim. Rasul dan juga kaum muslimin kadang keluar di pada hari-hari musim, hari-hari pasar raya. Jadi di Mekah itu ada hari tertentu di mana ada pasar raya yang para penjualnya di kalangan orang-orang luar kota yang biasanya menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah kadang kaum muslimin keluar bersama Nabi untuk mencari itu kebutuhan itu. Baiklah nas bisa. Ngomong-ngomong aja ya. Masih bebas kemana-mana sebenarnya. Ya. Baiklah nas bertemu sama orang-orang. Jadi mungkin atau belinya pakai isyarat atau apa ya. Nggak boleh disuruh ngomong. Tapi ya kadang orang-orang pendatang baru kan nggak tahu perjanjian itu kan. Nah, sehingga ya kadang masih ngomong juga. Bisa diajak ngomong. Baiklah ilal Islam, para Rasulullah dan para sahabat ya juga sempat-sempat yang mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Jadi di sela-sela di boykot ini bukan berarti dakwah berhenti ya. Orang-orang pendatang diajak masuk Islam. Waqad aslafna maka ya'ti bihi Abu Lahab. Dan sungguh sudah kita jelaskan bagaimana yang terjadi dengan Abu Lahab. Artinya Abu Lahab pun juga masih juga ngerecokin ya. Jadi mendampingi ya. Ikut-ikutan di sebelah Nabi untuk memprovokasi agar tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Dia itu ponakanku sendiri dan aku tidak percaya sama orang ini. Saya pamannya, paman kandung, dan saya tidak pernah percaya sama orang ini. Jangan percaya sama orang ini. Aku aja nggak percaya. Sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Ya ikut-ikutan, kadang bantu, kadang dia bisa keluar masuk dia. Ya, karena dia Bani Adi. Abu Bakar juga udah. Abu Bakar juga dari Bani Taim. Jadi nggak ikut di boykot sebenarnya. Bisa leluasa keluar masuk. Umar kadang mau masuk makanan itu. Namun kadang dihadang-hadang juga, berantem juga. Lawan. Abu Bakar juga ngasih bantuan-bantuan juga. 3 tahun kebayang ya. Kebutuhan kita makanan sehari-hari bukan berapa itu. Oke. Saya lanjutkan sedikit ya. Ini penting karena berkaitan. Ini kaitan dengan bagaimana keberhasilan orang-orang yang bisa menyobek-nyobek perjanjian itu. Naktu sahifatil misak. Perobekan lembar perjanjian itu. Marat salah satu awam kamilatan wal amru alai dalik. Lewatlah 3 tahun secara sempurna dan kondisinya masih seperti itu. Wafil Muharram sanata asri min nubuwah, pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian, hadasa naqdul sahifah wa faqul misak. Terjadilah peristiwa perobekan perjanjian itu. Dalika anna Quraisyan kanu baina radin bihadzal misak wa kana wa karihun lahu. Di antara Quraisy sebenarnya ada yang puas ridho dengan perjanjian itu, tapi ada di antaranya yang benci, nggak suka. Fasa'afi naqdil sahifah man kana karihan laha. Maka orang-orang yang membenci itu berusaha untuk merubek perjanjian itu. Bahkan al-qaim bidzalikal Hisam bin Amr ibnu Bani Amir ibnu Lu'ay. Di antara orang yang berdiri berani untuk merobeknya adalah Hisam bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Bahkan yasulu Bani Hashim fi syi'bil mustakhifiyan bil laili bi ta'am. Dia sembunyi-sembunyi membawa makanan ke malam-malam ya ke Bani Hashim. Fa innahu dzaba ila Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Dia berangkat menemui Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Wa kanat ummuhu Atiqah bintu Abdul Muthalib. Ibunya
itu adalah Atiqah binti Abdul Muthalib. Ibunya masih paman bibinya Nabi. Tapi garis ibu loh ya. Nah, karena garis ibu maka aman, nggak kena boikot. Paham ya? Jadi Atikoh dan anak-anaknya itu aman dari boikot. Garis ibu masalah. Waqala Zuhair berkata pada Zuhair, wahai Zuhair, ini si Hisam ini mendekati Zuhair. Wahai Zuhair, aradita an ta'kula ta'am? Apakah kamu puas? Kamu bisa makan makanan, wa tasribu syarab, kamu bisa minum-minum. Wa akhwaluka ya, bihaitsu ta'lam. Sementara bibimu paman-paman dari garis bibimu ya paham ya, itu dalam kondisi seperti itu mengenaskan. Maka dia mengatakan, waihak, celaka kamu ini, bagaimana mungkin saya ridho ya. Fama asna'u wa ana rajul wahid, apa yang bisa saya lakukan sementara saya cuma sendirian ya? Saya melawan cuma sendirian. Amallahi, aku ini cuma sendirian, bagaimana mungkin? Amallahi, lau kana ma'a rajulun akhar. Saya demi Allah, seandainya aku ada dengan laki-laki yang lain, tidak cuma sendirian, lakum tu fi naqdihi, aku akan robek itu perjanjian. Qala faqad wajadta rajulan, kamu sudah mendapati laki-laki itu. Qala faman huwa, siapa? Ana, aku. Qala Zuhair, maka Zuhair berkata padanya, abghina rajulan thalithan, kalau gitu kita cari laki-laki yang ketiga. Fadzaba ila al-Mut'im bin Adi, maka mereka berangkat menemui Mut'im bin Adi. Ini juga orang netral orang ini. Mut'im ini orang yang dulu pernah membantu Nabi ketika Nabi dakwah di Taif, dilempari batu, beliau mau masuk kembali ke Mekah nggak bisa, dihalangi oleh al-gujunya Abu Jahal. Akhirnya dibantu oleh Mut'im bin Adi. Mut'im ini punya pasukan juga, punya geng gitu, punya preman juga, hanya menolong Nabi untuk masuk di kota Mekah. Orang dua ini menemui Mut'im bin Adi. Fadzakarahu arhama Bani Hasim wa Bani Muthalib wa Bani Abd Manaf. Mut'im bin Adi kemudian disebut-sebut ceritakan tentang kebaikan hubungan silaturahim, hubungan darah Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf. Falamahu ala mawaqifat muwafaqatihi lil Quraisy ala hadhihi dhulam. Kemudian mereka mencaci kesepakatan orang Quraisy terhadap perjanjian kezaliman ini. Faqala al-Mut'im, Mut'im berkata, waihak, celaka kalian. Waihak itu arti sungguhnya itu apa ya? Gimana? Bukan celaka kalian, artinya ya apa sih? Ya apa sih? Bagaimana kamu masih menanyakan masalah ini? Jelas-jelas ini. Mada asna? Apa yang bisa saya lakukan? Inama ana rajul wahid. Aku cuma sendirian. Qala waqad wajadta saniyan. Kamu telah mendapati dua orang. Qala wa man huwa? Siapa? Qala ana, aku. Qala abagina thalithan. Kalau gitu kita cari orang yang berikutnya, yang ketiga. Jadi si namanya itu, jadi setelah dapat satu orang ini gerilya ya, gerilya dapat, oke, gerilya, kemudian ke orang berikutnya, faqad fa'alta, sungguh aku telah melakukan. Qala wa man huwa? Siapa? Zuhair. Ada lagi Zuhair ibnu Umayyah, Bani Umayyah, Abi Umayyah. Qala abgina rabi'an. Kalau begitu kita cari yang keempat. Fadzaba ila Abil Bukhturi ibn Hisham, maka mereka datang menemui Abul Bukhturi ibn Hisham. Faqalahu nahwan mimma qala al-Mut'im. Dia menceritakan seperti yang diceritakan pada Mut'im. Faqala, dia mengatakan, fahal min akhadin yu'ina ala hadha? Apakah ada orang bisa menolong kita, membantu kita? Qala na'am, ya. Qala faman huwa? Berkata Zuhair ibn Abi Umayyah. Ada Zuhair bin Abi Umayyah. Disebutkan nama-nama yang tadi sudah direkrut tadi itu. Wal Mut'im bin Adi, wa ana, dan saya, maka bersama dengan kamu. Faqala abgina khamisan. Kalau gitu kita cari orang kelima. Fadzaba ila Zam'ah ibnu Aswad ibnu Mut'il udul Muthalib ibnu Asad. Kemudian mereka menemui Zam'ah. Fakalamahu, ngajak bicara. Fadzakara lahu qarabatihim wa haqqahu. Mereka membicarakan tentang kekerabatan dan juga hak-hak, kewajiban-kewajiban kita sebagai kerabat. Faqala lahu, dia berkata, fa'ala ala hadzal amri alladhi tad'uni ilaihi min ahad? Apakah kaitan dengan urusan ini kamu mengajak yang lain juga, satu lagi? Qala na'am, ya. Tsumma sama lahu al-qaum.
Kemudian disebut nama-nama yang sudah direkrut tadi itu. Seperti Bi'adi, kemudian Zuhair, dan lain-lain. Abu Bukhturi. Wajtama'u 'indal hajun. Akhirnya mereka berkumpul di sebuah rumah sederhana ya. Sebuah camp begitu. Wata'aqadu 'alal qiyami binaqdil khasafifah. Mereka akhirnya bersepakat berjanji untuk merobek perjanjian itu. Faqala Zuhair, berkatalah Zuhair, ana abada'ukum fa akuna awwala man atakallam. Aku akan memulai nanti besok. Aku akan mulai angkat bicara yang pertama kali. Falamma asbahu ghadau ila andiyatihim. Ketika besok paginya, ya, besok paginya mereka berada di forum dekat Ka'bah begitu. Wa ghada Zuhair ala hillah. Maka mulailah kemudian si Zuhair itu melaksanakan rencananya itu. Fatafa bi baiti sab'an. Dia kemudian tawaf 7 kali, tawaf dulu ya, 7 kali. Tuma aqbala 'ala nas, kemudian menghadap pada orang-orang faqala dan berkata, "Ya ahla Makkah, anakul ta'am wa ya orang Mekah, penduduk Mekah, apakah kita akan bisa makan-makan? Wa nalbisu siap, kita bisa berpakaian dengan nyaman. Wa Banu Hasim halaki, sementara Bani Hasim binasa, menghadapi kebinasaan. La yuba'u wa la yabta' minhum, mereka tidak bisa membeli apapun dan tidak bisa menjual apapun. Tidak bisa apa-apa. Wallahi demi Allah, la aqudu hatta nashukka hadhihi sahifah al-qatiyah adh-dhalimah. Demi Allah, aku tidak berjanji tidak akan duduk sebelum aku merobek-robek perjanjian yang memutus silaturahim dan zalim ini. Nah, seperti apa ya? Sumpah palapa gitu ya. Dia orasi dia. Nah, sumpah palapa kan katanya siapa? Gajah Mada, aku tidak akan mau makan buah pala. Ada mengatakan aku tidak akan makan garam sebelum Nusantara bersatu. Jadi ini siapa namanya itu? Zuhair mengatakan begitu. Aku tidak mau duduk sebelum merobek perjanjian yang dolim yang memutus silaturahim. 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau Abu Jahal berkata, ada orangnya di situ. Bahkan Afina khiyatil masjid. Waktu itu dia di sisi masjid, dari sisi masjid. Kadzabta, dia mengatakan, kamu dusta. Wallahi, demi Allah, la tasyuk, kamu tidak akan bisa merobek. Faqala, maka berkatalah si siapa namanya itu Zam'ah ibnu Aswad, orang kedua ya, yang sudah sekongkol tadi malam. Pakat merobek. Anta wallahi akdzab. Justru kamu ya Abu Jahal yang paling berdusta. Marodina kitabataha haitsu katabta. Kami semua tidak pernah ridho terhadap apa yang kamu tulis. Qala Abdul Bukhturi di sebelahnya juga yang sudah semalam sekongkol juga. Sadaqa Zam'ah, benar si Zam'ah. La nardo maka kutiba fiha wala nukirru bih. Kami tidak ridho terhadap apa yang ditulis di situ dan kami tidak pernah sepakat itu. Namanya ada yang berani gitu ya. Ya. Kita 3 tahun. Ya, jadi memang yang tanda tangan di situ memang beberapa orang saja. Tidak, tokoh-tokoh penting ada yang nggak terlibat di situ. Qala Mutim bin Adi, tiba-tiba muncul berdiri Mutim bin Adi. Sodaqtuma, kalian berdua benar. Kadzdzaba man qala ghairu dzalik. Dusta siapapun yang berkata selain itu. Yang ngaku-ngaku kesepakatan semua orang siapa bilang dusta itu. Kita merasa nggak setuju. Nah, itu. Tidak semuanya itu. Tidak semuanya. Hanya pentolan-pentolan yang sentimen aja, yang lainnya enggak. Nubarri'u ilallahi minha. Kami berlepas diri terhadap Allah dari itu semua. Bima kutiba fiha. Dan apapun yang tertulis di situ. Qala Hisam bin Umar bin Nafwan min dzalik. Dan terakhir Hisam berdiri dan mengatakan seperti itu. Faqala Abu Jahal, berkata Abu Jahal, hadza amrun qudiya bilail. Ini pasti sudah disepakati tadi malam ini. Ya, Abu Jahal juga nggak bodoh juga ya. Ini pasti sekongkol kalian semalam ya. Tasyawaru fihi bi ghairi hadzal makan. Kalian telah bermusyawarah ya di luar tempat ini, ya, di tempat lain. Abu Talib jalisun fi nahiyatil masjid. Sementara Abu Talib juga sedang duduk di dekat masjid. Memang ya
Abu Bani Hasyim masih bisa kemana-mana. Iya. Ya, cuman ketika istirahat mereka berkumpul di lembah itu. Abu Talib kebetulan di situ. Inama ja'ahum li'anna Allah kana qad atla'a rasuluhu ala amril sakhifah. Sesungguhnya mereka beliau hanyalah mendatangi, beliau kebetulan datang di situ ya, karena Allah sudah menampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang perkara sakhifah ini. Wa annahu arsala alaihim ardah. Abu Thalib menceritakan bahwa Nabi mendapatkan informasi dari Allah, dari wahyu dari Allah bahwasanya Allah telah mengirim apa namanya itu? Rayap, Iya. rayap. Fa'akalat jami'a ma fiha, dan rayap telah memakan keseluruhan dari lembar itu min jawal wa qati'at dzulm min jawi, ya, dari apa namanya, dari udara atau rayapnya itu terbang gitu ya, udara. Dia memakan kertas tersebut. Wa qati'atan wa dzulmin illa dzikrullah azza wa jalla. Oh, jawi di sini bermakna keseluruhan, satu gulungan itu ya. Wa qati'atan, ya, wa qati'ah, ya, potong-potong di remek-remek ya. Wa dzulmin qati'atin wa dzulmin, perjanjian yang berisi memutus silaturahim dan kezaliman itu dimakan semuanya, illa dzikrullah azza wa jalla, kecuali tulisan menyebut lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, itu enggak dimakan. Wa akhbara dzalika bidzalika amahu, kemudian Rasulullah mengabarkan itu pada paman beliau. Fa kharaja ila Quraisy fa akhbaruhum, maka Abu Thalib paman beliau menemui orang-orang Quraisy dan menginformasikan ini, wahyu ini. Ana ibn akhihi, bahwasanya ponakannya qad qala kadza wa kadza, telah menyampaikan begini dan begini. Bahwasanya itu gulungan sudah dimakan rayap semuanya kecuali lafzul jalalah. Ya, lihat saja. Wa in kana kadziban, Abu Thalib mengatakan jika ponakanku bohong, dusta, khalaina bainakum wa bainahu, kami akan lepaskan Muhammad, kami serahkan Muhammad ya pada kalian. Silakan dibunuh ya, jika memang Muhammad bohong. Wa in kana shadiqan, tapi jika ponakanku ini benar, raja'tum an qati'atina wa dzulmina, ya, kembalikan keadaan seperti semula ya. Artinya putus sudah apa namanya, perjanjian itu batal dengan sendirinya. Nah, kalau setelah mereka merenung, mereka akan mengatakan, qad ansafta, kamu telah berbuat fair ya, kamu telah berbuat adil wahai Abu Thalib. Baik, sepakat lo ya. Ya, kita cek nanti kalau Apa ya? luar Ka'bah, kalau memang dimakan rayap, ya berarti benar Muhammad, berarti perjanjian dengan sendirinya batal, kalian bebas. Tapi kalau ternyata bohong, ternyata masih utuh, berarti Muhammad harus dilepas ya. Jadi memang orang Arab dulu betul-betul memegang ucapan ya, bener loh ya, bener-bener masih utuh, Muhammad harus diserahkan. Iya. Oke, baik kalau gitu, sepakat semuanya, sepakat. Babada andarul kalam bainal qaumi wa bain Abi Jahal, setelah debat itu antara orang-orang dengan Abu Jahal, ya. Sementara Abu Jahal ini masih ayal-ayalan sama orang-orang itu ya. Qamal Mut'im, maka berdirilah Mut'im bin Adi ila sahifah fayashaqaha. Kemudian dia mendapati masuk di Ka'bah dan memegang sahifah dan dirobek-robeknya. Wajadal arda qad akalat, dan dilihat di situ ternyata rayap telah memakan semuanya, semua gulungan itu. Illa bismikallahum, kecuali kata-kata bismikallahum ya, yang berarti dengan namamu ya Allah, itu masih utuh, tidak dimakan. Wa makana fiha min ismillahi fa innaha lam ta'kulhu, dan nama-nama Allah yang dikutip di situ, demi Allah bla bla bla, demi Allah, itu kata Allahnya masih utuh ya, itu tidak termakan. Adimatan min ayatin nubuwati, min ayatin nubuwati, bismillahirrahmanirrahim. Summa naqada sahifah, kemudian dia robek itu lembar-lembar itu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minasyib, akhirnya Rasulullah bisa keluar
bersama dengan pengikutnya di kalangan Bani Hashim dari lembah Abu Thalib. Wa qad ra'al musyrikuna ayatan 'azimatin min ayati nubuwati. Dan sungguh orang musyrikin telah melihat secara nyata tanda-tanda dari keagungan dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walakinnahum kama akhbarahumullah taala. Tapi begitulah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yara ayatan yu'ridu. Walaupun mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, mereka masih berpaling. Wa yaqulu sikhrun mustamir. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus menerus, sihir yang diwaris-wariskan dari penyihir sebelumnya ya. Mustamir itu seperti itu. Ini sihirnya Muhammad ini, luar biasa. Aradu an hadil ayah wazadu kufran ila kufrihim. Mereka berpaling dari tanda-tanda itu, mukjizat itu, dan mereka semakin bertambah kafir di atas kekafiran mereka sebelumnya. Jadi kalau sudah tertutup begitu tuh, ya. Jadi bukan, Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Abu Lahab Bani Hashim. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Bertemunya di Murrah ya. Dan sebenarnya mereka tuh masih kerabat semua ya. Abu Sufyan itu masih ada kerabat. Bertemunya dengan Abdi Manaf. Abu Sufyan bin Ibnu Harb, Ibnu Umayyah, Ibnu Abdus Syams, Ibnu Abdi Manaf. Sementara Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi masih apa ya? Masih buyut. Bapaknya buyut, masih buyut. Termasuk juga Utsbah bin Rabi'ah bin bin Abdus Syams sin Abdi Manaf. Uqbah bin Rabi'ah. Termasuk Hindun ya, menantunya Hindun itu adalah istri daripada Hindun itu istri daripada bukan. Hindun istri daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih menantu dari Uqbah bin Rabi'ah. Itu masih cucu dari Abdul Manaf. Jadi adapun Abu Jahal itu ketemunya di Murrah ya, jauh. Taim ya masih turunan, masih Quraisy. Murrah, kemudian ada Qusay, ada Kilab. Murrah bin Qusay bin Kilab. Ya. Ini masih kerabat semua. Madinah beda lagi. Madinah dari orang suku Aus dan Khazraj beda lagi. Baik, kita akhiri alhamdulillah kafar majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.